salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan. Proyeknya kemudian gagal. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan? Begini Bu, setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Yang jadi korban rakyat, Pak. Masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan. Kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah. Lalu, siapa yang diuntungkan? Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri, dibantu dengan sejumlah perwira. Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, dan juga lingkaran terdekatnya. Di antaranya adalah 3 pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin. Menurut para ahli, ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri. Kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendanai program lumbung pangan Kemhan ini. Dalam proposal itu, Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini. Siapa yang menulis proposal tersebut? Salah satu dari 3 Kesatria Jedi Prabowo yang juga adalah wakil CEO Agrinas. Program lumbung pangan ini barulah permulaan. Nampaknya militer akan semakin terlibat, hutan habis dibabat dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena.